Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah bisnis startup. Kali ini di pertemuan ketiga. Sebelum kita mulai, saya ingin kita semua melihat gambar ini. Ini akan saya tanyakan setelah materi pada saat kita diskusi, apa sih perbedaan dari businessman and entrepreneur. Oke, silahkan dilihat dulu. Nah, topik kita hari ini adalah, kalau kita lihat di sini, yaitu creativity and innovation. Jadi kita langsung aja ke yang part 1-nya. Part 1 yaitu creativity. Apa sih kreativitas itu sebenarnya? Kalau bisa kita lihat, kreativitas adalah sebuah proses yang merupakan pengembangan dari respon yang unik dan baru dalam menghadapi sebuah masalah dan peluang. Jadi, kreativitas itu kalau dilihat dari sini itu tercipta dari sebuah masalah dan peluang. Bisa masalah, bisa peluang, bisa masalah dan peluang. Jadi respon yang didapatkan dari masalah dan peluang itu lah menciptakan sebuah proses yang berkembang sehingga kita dapat menghadapi sebuah masalah dan peluang dengan menciptakan sebuah atau mengembangkan sebuah ide baru yang disebut kreativitas. Nah, ada beberapa tips untuk pengembangan kreativitas ini secara pribadi ya. Karena bagaimanapun untuk menjadi seorang entrepreneur, kita harus memiliki kreativitas itu dan harus memiliki inovasi. Jadi itu seperti core basicnya kita di entrepreneur. Salah satu yang paling pertama dalam pengembangan kreativitas adalah jangan batasi diri. Biasanya kita terbiasa dengan membuat pagar terhadap diri kita sendiri. Jadi kita biasanya membuat benchmark kita sendiri bahwa saya cuma bisa sampai di sini dan itulah maksimalnya saya. Nah, sebenarnya yang diminta untuk menjadi kreativitas itu adalah saat dimana kalian mendobrak semua halangan tersebut, mendobrak semua batasan tersebut, dan mendorong diri kalian semaksimal mungkin. Entah itu hasilnya akan positif atau negatif, baik atau buruk, kalian bisa melihat di situ bagaimana proses yang kalian alami dan itu akan sangat mengasah kreativitas kalian. Tentu saja jika hasilnya negatif atau buruk jangan diteruskan, jika hasilnya positif silahkan diteruskan. Nah, yang kedua, tips praktis untuk pengembangan kreativitas adalah expose diri kepada orang yang berbeda-beda. Ini agak sulit dilakukan bila kita base-nya, dasarnya itu adalah orang yang introvert. Jadi orang yang tertutup. Tapi bagaimanapun juga untuk menjadi kreatif, kembali ke yang pertama, jangan batasi diri, jangan merasa bahwa kita introvert, kita tidak bisa mencoba hal baru. Dari introvert menjadi extrovert itu bisa saja, ada beberapa orang yang bisa melakukan itu dan cobalah untuk melakukan itu jika kalian adalah introvert. Kalau kalian adalah extrovert tidak ada masalah. Nah, expose diri maksudnya adalah mengeluarkan pendapat kalian, memperlihatkan bagaimana kalian bisa berpikir, dan memperlihatkan ide-ide kalian kepada orang yang berbeda-beda. Kenapa harus orang yang berbeda-beda? Di sini intinya adalah kalian ingin mendapatkan input, mendapatkan saran dari mereka, dan itu bisa selain bisa mengasah mental kalian, karena biasanya input yang didapatkan bisa saja positif dan bisa saja negatif, tapi secara tidak langsung itu akan menguji dan mengasah kreativitas kalian. Bagaimana untuk berpikir, oke, saya untuk menghadapi respon ini saya harus begini dan intinya saya harus mengeluarkan ide seperti apa. Nah, yang ketiga, warnai hidup dengan ketidakpastian. Ada banyak hal yang membutuhkan kepastian, ya, hubungan salah satunya. Just kidding. Tapi ada saat dimana kalian bisa mewarnai hidup kalian dengan ketidakpastian. Ini sangat berhubungan kalau kita menjalankan bisnis. Contoh, kalian sudah diajarkan 7 langkah untuk membangun sebuah usaha sampai itu launching. Nah, pada saat usaha itu launching, apakah ada kepastian bahwa usaha itu akan berhasil? Tidak. Makanya, banyak entrepreneur, calon entrepreneur itu yang hanya stuck sampai di titik ke-6 dan titik ke-7 tidak dilaksanakan, yaitu launching. Kenapa? Karena ketidakpastian itu. Jadi keberanian kalian untuk keluar dari zona aman kalian, menantang ketidakpastian, itu akan sangat mengasah kreativitas kalian. Dari segi bisnis,
Apabila kalian menghadapi ketidakpastian, kalian akan mencari cara yang kreatif untuk keluar dari ketidakpastian itu dan membuatnya menjadi pasti. Keempat, kembangkan cara berpikir besar atau eagle view. Saya sangat ingat di mata kuliah saya yang MSDM itu kami belajar tentang helicopter view. Bagaimana seorang manajer SDM melihat dari point of view helikopter, melihat divisi-divisi yang berbeda dan mengambil point of view dari semua divisi tersebut dan digeneralisasi. Nah, eagle view itu lebih dari itu. Jadi kalau kita melihat helikopter dan eagle dan burung elang yang lebih tinggi terbangnya pasti burung elang. Artinya adalah pandangan burung elang jauh lebih luas dan jauh lebih mencakup hal yang lebih banyak daripada helikopter, dan itulah yang diinginkan untuk kalian. Kembangkan cara berpikir besar. Jadi grand picture-nya apa sih? Jadi jangan cuma melihat, contoh ya, aduh saya mau mudik tapi ada himbauan tidak boleh mudik karena adanya coronavirus ini. Tapi saya pengen mudik, jadi grand picture-nya sebenarnya adalah kalian tidak mudik, mengesampingkan kebutuhan kalian demi maksud yang jauh lebih besar. Jadi itu cara berpikir yang lebih besar, itu yang diinginkan untuk mencapai kreativitas. Bersikap kritis tapi terbuka dan positif, open-minded adalah salah satu kunci untuk menjadi kreatif. Begitu juga bersifat positif. Kalau kalian sedikit-sedikit melihat setiap masalah, setiap hal kalian lihat negatifnya dulu daripada positifnya, kalian akan susah menjadi kreatif. Kalau kalian melihat positifnya dulu, jadi secara psikologis pikiran kalian akan terbuka dan ide-ide baru itu akan bermunculan. Menjadi negatif adalah kebalikannya. Keenam adalah grab the chance. Ambil kesempatan itu. Kalau kalian mendapat kesempatan, saya mendapatkan penawaran, dan ternyata kalian lihat waktu kalian masih bisa, kalian kemampuannya masih bisa, grab the chance. Daripada kalian mager, mending kalian mengambil kesempatan untuk bisa mengasah kreativitas kalian. Nah, ini ada creativity step, jadi langkah-langkah untuk melakukan ide kreatif. Pertama adalah kalau kalian punya ide, brainstorming ide tersebut. Kalian membuat mind mapping, kalau bisa dilihat yang ketiga. Jadi brainstorming, apa sih idenya, dimulai dari apa masalahnya, muncul solusi dan ide. Setelah itu kalian lempar ke grup untuk mendapatkan point of view. Setelah kalian mendapatkan point of view yang berbeda-beda, kalian melakukan mind mapping. Jadi itu step-step kalau kalian ingin memunculkan ide-ide kreatif dan memvalidasi ide-ide kreatif tersebut. Nah, di sini saya punya sedikit contoh kreativitas untuk mengasah kreativitas dan menguji bagaimana melihat kreativitas kalian. Tapi saya skip ini, nanti kita langsung bahas di diskusi. Kita masuk ke poin kedua, yaitu apalagi kalau bukan inovasi. Kalau kreativitas itu memunculkan ide-ide, inovasi itu merealisasikan ide tersebut menjadi aksi. Kreativitas dan inovasi adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Jadi kalian punya kreativitas dulu, lalu kalian memiliki inovasi tersebut. Nah, bisa dilihat di sini switching mode ini contoh-contoh inovasi. Jadi dulu kita mengenal taksi ini, taksi ekspres ya. Pada tahun 2016 membukukan laba 1 miliar US dollar. Tahun 2017 apa yang terjadi? Express mengumumkan bahwa ia bangkrut. Kenapa? Digantikan dengan model-model inovasi ini, GoCar, GrabCar, Uber, yang bermain secara aplikasi. Yellow Pages, mungkin beberapa dari kalian tidak pernah melihat ini. Ini adalah buku telepon zaman dulu. Apakah kita masih menggunakan buku telepon sekarang? Tidak. Kita langsung aja googling, atau pakai Yahoo, atau pakai Bing. Yang ketiga, contoh lainnya adalah ini. Apa sih namanya? Mungkin ada yang tahu namanya, saya pun sampai lupa, karena film. Terus tidak terpakai lagi, sekarang digantikan dengan, ini pun tidak terpakai lagi sekarang kan, kamera digital digantikan dengan kamera DSLR atau kamera HP kalian yang sudah puluhan megapiksel. Switching modes, itulah contoh-contoh inovasi. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih inovasi itu? Inovasi adalah sebuah proses yang mendatangkan value dari penciptaan, pengembangan, implementasi dari ide baru,
teknologi, produk, dan servis. Jadi inovasi itu bisa datang dari 4 hal. Bisa dari ide baru, bisa dari teknologi, bisa dari produk, dan bisa dari servis. Nah, dari 4 hal ini, kalian melakukan sebuah proses penciptaan dan pengembangan dan implementasi sehingga kalian bisa menambahkan value atau kalian membuat sebuah added value kalau istilahnya, membuat nilai tambah pada ide baru, teknologi, produk, dan service tersebut. Itulah inovasi. Contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang berinovasi, Microsoft, Google, kita sudah mengenal semua ini. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi yang awalnya kita minum kopi yang kita harus roasting sendiri, terus kita green sendiri, ada muncul Starbucks dengan konsep kafenya. Kalau kita memakai buku telepon, sekarang kita pakai Google untuk mencari informasi. Kalau dulu kita minum biasa, terus muncul Red Bull, dan sekarang ada banyak contohnya. Ini adalah contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi di tahun 2012 itu. Kita lihat apa yang terjadi bila kita inovasi dan apa yang terjadi bila kita tidak berinovasi. Jika kita berinovasi, pertama, itu dapat membantu kita menghadapi kompetitor baru, terutama kompetitor baru ya. Biasanya kita kalau punya kompetitor itu sudah terpetakan, jadi kelebihan kompetitor A, B, C itu seperti apa. Yang masalah biasanya bila tiba-tiba ada kompetitor baru. Nah, biasanya kompetitor baru di dunia bisnis modern itu muncul dalam bentuk bisnis startup, gitu ya, yang sama sekali tidak terpetakan sebelumnya dan muncul untuk tiba-tiba mengacaukan pasar perusahaan-perusahaan lama. Yang kedua, kelebihan jika kita berinovasi adalah mengidentifikasi, mengembangkan kesempatan baru untuk perkembangan bisnis tentu saja ya. Jadi kalau kita ingin berkembang bisnisnya, inovasi dapat membantu kita untuk mengembangkan kesempatan tersebut. Nah, bila kita tidak berinovasi, apa yang terjadi? Tidak ada pilihan lain. Jika sebuah perusahaan tidak berinovasi, perusahaan itu akan mati atau bangkrut. Nah, oke. Ini ada beberapa tipe inovasi, akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah manajemen inovasi di semester 7 nantinya. Semua jurusan pasti akan dapat. Saya hanya menjelaskannya sedikit. Ada incremental innovation, inovasi yang dilakukan terus-menerus sedikit demi sedikit. Contohnya dulunya Indominya hanya Indomie kaldu, terus ada Indomie goreng ditambahkan sedikit rasa soto Padang, terus ditambahkan sedikit pakaiin kerupuk dan lain-lain. Itu incremental. Radical lebih luas dari itu, menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki dampak jangka panjang dan resikonya sedang. Ini contohnya seperti dulunya kita naik perahu untuk antara pulau. Setelah itu muncullah mesin, akhirnya kita naik kapal daripada naik perahu. Itu radical innovation, dampaknya jangka panjang. Karena yang dulunya naik perahu, dari perahu menjadi kapal, dan sampai sekarang kapal itu masih dipakai. Jadi itu dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, berbeda dengan transformational, ini satu tingkat, satu level di atas radical. Ini adalah suatu inovasi yang merubah wajah dunia. Contoh yang paling gampang adalah internet di tahun 1990-an, di mana yang sebelumnya kita hanya bermain konvensional, bisnis konvensional. Saat internet benar-benar membooming di 1990-an, semua usaha beralih ke internet. Hidup kita pun sekarang sangat bergantung kepada HP kita, ya kan? Nah, ini adalah contoh studi kasus kita, nanti akan kita bahas dari diskusi. Setelah itu saya akan mempunyai sedikit kuis. Kuisnya itu tentang apakah kamu adalah orang yang inovatif. Itu akan kita bahas lagi. Jadi materi hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Bila ada pertanyaan silahkan di komen atau silahkan nanti dilanjutkan di diskusi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.